Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Alhamdulillah, hanya dengan nikmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih bertemu di majlis ini dari satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap apa yang akan kita laksanakan, terkhusus umrah yang akan kita jalani ini, mendapatkan keberkahan dan kebaikan-kebaikan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya suatu hal yang wajib bagi kita adalah belajar tentang manasik umrah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa barang siapa yang telah masuk waktunya, ada kemampuan untuk umrah ataupun haji, maka wajib bagi dia, fardu ain bagi dia untuk belajar manasik haji tersebut. Dikarenakan Rasulullah telah bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambil oleh kalian, ikuti oleh kalian, contoh oleh kalian manasik kalian dari aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentunya kita berhusnudzon kepada antum semua yang hadir di majelis ini telah belajar di tempat masing-masing. Namun di pagi ini kita akan mengulang dan mungkin mengulas lebih banyak sedikit barangkali dari apa yang telah antum pelajari sebelum sampai di masjid ini. Kenapa masalah belajar manasik umrah yang insya Allah kita akan laksanakan beberapa hari yang akan datang ini, kita adakan di masjid ini, mengingat suatu ibadah apapun yang itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak, itu wajib memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, benar, mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika salah satu dari dua hal tadi atau keduanya tidak dimiliki oleh seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala murni, namun tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak akan terima amalan tersebut. Demikian pula ketika amalan dia di bawah naungan, di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk umrah yang akan kita kerjakan persis dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pun juga Allah enggak akan terima amalan tersebut. Oleh karena itu hadis yang ma'ruf yang antum ketahui bersama dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Bukhari Muslim, "Innamal a'malu binniyat." Naam, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha
aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaih. Hadis ini wadih jelas diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah bahwa seseorang itu akan memperoleh pahala dari Allah, diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala bergantung niatnya dia. Makanya Rasulullah memberikan sebuah contoh dalam hadis ini, hijrah. Yang hijrahnya dia karena Allah, ikhlas murni, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Nah, waktu itu dan karena Rasulullah yakni ingin belajar agama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya itu, maka dia dapat pahala dari Allah dan diterima hijrah tersebut. Nah, tetapi barang siapa hijrahnya dia untuk urusan dunia, niatnya bukan karena Allah, atau untuk mendapatkan harta yang ingin dia dapati, sudah karena itu dapat itu, nggak dapat Allah di Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan ibadah, tidak ada dalam anjuran kami, kata Rasul, tidak ada bimbingan dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka amalan ibadah dia tertolak. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada bimbingan dari kami, kata Rasulullah, tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga dua persyaratan ini wajib dimiliki bagi siapapun dari seorang hamba Allah yang muslim ketika beribadah kepada Allah tabaraka taala, ikhlas lillahi wahdah dan mutaba'atur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh peribadatannya. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan ini. Hanya Allah tabaraka wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang paling ahsan amalannya. Paling ahsan amalannya, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa aswabuhu, dan benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, Allah tidak akan terima amalan seseorang hamba Allah, naam, illa idza kana, kecuali dia mukhlishan wa shawaban, ikhlas karena Allah, shawab mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini kata beliau, seandainya orang beramal ikhlas namun tidak mutabatur Rasul, nggak mengikuti Rasul, percuma, nggak diterima oleh Allah. Dan sebaliknya, jika mengikuti Rasulullah namun tidak ikhlas karena Allah pun juga demikian, sampai kedua-duanya terpenuhi. Dalam rangka inilah kita semua berkumpul di majelis ini. Insyaallah taala nanti Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sabat hafizahullah akan menjelaskan tentang manasik umrah sesuai dengan kemampuan yang beliau sampaikan dan waktu yang ada pada pagi ini tentunya. Dan kita nanti juga akan menerima pertanyaan dan yang lainnya, baik di sini maupun nanti ketika kita safar bepergian. Dan insyaallah ta'ala pun juga demikian, karena waktu sudah hampir jam 9. Nah, kita akan jelaskan juga ringkasan tentang adab dan sunnah-sunnah safar yang akan kita kerjakan mulai dari hari ini sampai seterusnya ketika nanti pulang. Nah, perlu diketahui, barakallahu fikum, satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Bahwa apabila kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 orang keluar untuk bepergian, safar dalam bahasa Arabnya,
maka hendaklah mereka mengangkat satu orang dari mereka sebagai amir, pemimpin safar, yang kedudukannya ini wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf, wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Di samping kewajiban kita sebagai seorang muslim yang menjadi makmur, taatnya kepada amir, pimpinan dalam safar ini adalah perkara yang jelas-jelas sunnah Rasulullah terangkan dalam hadis tadi, juga akan membawa sekian faedah yang ada. Di antaranya apa? Keberkahan karena mengikuti sunnah. Nah, pahala karena mengikuti sunnah jika ikhlas karena Allah tadi. Baik. Dan kesatuan yang ada pada jamaah tersebut, dan terarahnya satu kesatuan tadi kepada sesuatu yang diinginkan dalam kebaikan. Oleh karena itu, kalau misalnya ada dalam sebuah kumpulan atau rombongan safar yang sudah terbentuk amirnya, pemimpinnya, kemudian satu saja yang melanggar perintah amir di dalam safar rombongan tersebut, itu menjadi duri untuk semua. Jadi masalah untuk semuanya, jadi ruwet, jadi kendala semua jamaah. Barangkali kita batasi sekutnya umroh atau haji, bukan ibadahnya, bukan safar yang lain, misalnya umroh atau haji. Subhanallah, kasus demi kasus, baik yang kita dengar maupun yang kita saksikan sendiri, satu yang ruwet melanggar tatanan peraturan yang ditetapkan oleh amir, pemimpin safar dalam bab ini, akan menjadi korban seluruh jamaah. Mungkin perlu diangkat beberapa kasus haji di tahun 2010 kalau tidak salah. Ini mendengar kita dari pemimpin hajinya. Salah seorang jamaah itu kan sudah dibilangin sama pemimpinnya, Bapak ibu-ibu semua jangan sampai keluar dari tempat ini, karena ini kita hanya sekedar satu hari aja. Nah, sore kita sudah berangkat, jangan kemana-mana, tolong jangan ada yang keluar dari tempat ini. Ini sudah disampaikan seperti itu, dan semua pada mendengar semua. Ternyata salah seorang di situ, suami istri ini, itu nggak sabar akan peraturan yang diterapkan oleh amir tadi. Itu dia bilang ke istrinya, jangan bilang-bilang saya mau ke Masjidil Haram, mau sholat zuhur. Loh, tadi kan tidak boleh. Jangan bilang-bilang saya ingin berjamaah di Masjidil Haram, pahalanya besar. Padahal tujuan amir demikian ini sekian maslahat sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Berangkat hamba Allah ini, berangkat sampai di Masjidil Haram, subhanallah, tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang sampai malam, ditinggal oleh rombongan. Ditinggal oleh rombongan, ditinggal akhirnya. Loh, terus gimana? Wong sekian umat terbengkalai gara-gara satu orang yang melanggar tadi. Ditinggal, istrinya nangis terus, mulai dari tempat tadi ke tempat berikutnya, nangis terus isinya. Tapi terus gimana? Apa mau ditunggu sampai kapan? Nggak tahu. Telepon nggak bisa dihubungi, dan semua nggak bisa. Bahasa Arab dia nggak ngerti, bahasa Inggris nggak ngerti, mungkin Inggris Timur nggak paham. Nah, sholat ketinggalan. Subhanallah. Sekitar malam, mungkin jam 10 atau jam 12 malam, itu diantarkan taksi. Qadarullah dia bawa ini yang dipakai kalung itu, alat nomor teleponnya, travel. Itu oleh sopir taksi diteleponkan, di sini terangkan. Tahu antum yang terjadi? Kakinya melepuh.
Karena jalan berapa berjam-jam itu mulai dari zuhur sampai jam 10 malam. Katanya bingung pintunya mana keluarnya, gitu katanya selanjutnya. Sambil nangis semua, sudah nggak ada yang nangis dua orang itu, suami itu. Artinya ampun, minta maaf. Lah ini contoh pelanggaran. Sudah sama pemilik literaturnya ditanya, kenapa Bapak langgar peraturan kami? Kami ini mungkin peraturan sudah dipikir matang-matang sebelumnya. Sudah dibilang seperti itu kok melanggar? Tidak bisa jawab. Ya diem. Apa Bapak itu tadi berdoa, ya Allah tunjukkan kami ini ke Masjidil Haram, kemudian sampai ke Masjidil Haram, Bapak lupa nggak doa, pulangkan kembali. Nah, nggak bisa ngomong. Mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong, ya bisa aja nangis. Ini satu masalah. Kelas tahun 2011 kemarin ini kita yang menyaksikan umrah. Ya, sampai di Mikot di Dzulhulaifah karena kita dari Madinah. Sudah, ini hamba Allah minta antar untuk wudu. Saya yang antarkan. Ayo, mana tempatnya itu? Ya, ayo. Oh itu katanya orang ini. Itu iya itu. Sudah, nggak usah diantar. Jangan. Saya berkewajiban untuk antar sampean. Nah, itu aja kok. Memang kelihatan, betul kelihatan. Sudah aman. Ini tempat duduk, ini masjidnya kata dia. Sudah tidak perlu. Jangan. Sudah Ustaz, sudah. Gitu gampang. Gitu. Kalau gitu saya tak ngurus jamaah yang lain. Iya sudah tinggal gampang. Ya kita tinggal. Kita ngurus jamaah yang lain. Nah, kita sudah perjanjian diumumkan nanti kumpul di bis ini, lihatnya bis ini, nomornya sekian, lengkap itu sebelum turun itu. Ya, siap. Sudah selesai sholat semua di situ, sudah naik bis semua. Tinggal satu tadi belum pulang. Tadi yang izin wudu tadi belum pulang. Siapa ini? Kita sebar. Petugas 4 orang, 5 orang sebar. Ayo cari semua. Cari, nggak dapat. Sampai 2 jam. Coba antum bayangkan. Apa enggak kasihan kalau kita ya sebagai pengurus atau petugas itu biasalah gitu. Tapi yang lainnya itu kan merasa, ini gak budal-budal. Bagaimana enggak berangkat ini? 2 jam nunggu di dalam bis. Tahu-tahu orang ini di depan bis kita. Kondisi mana? Di depan persis. Mana bisnya ya? Nah, kita datangi. Bis apa dicari? Loh, Ustaz kok di sini? Enggak, yang dicari bis apa? Bis kita. Di depan ini muka kita siapa ini? Wah, ini bis ini. Saya tadi itu, kata dia. Di sini itu berjam-jam selama muter ke sini lagi, tapi kok enggak ngeliat bisnya? Bukan enggak ngelihat ketaatannya. Enggak taat. Taat kan enak. Kalau taat itu enak. Nah, ini contoh kasus sepele tapi jadi masalah besar. Maka hadis ini kata para ulama, al-amru bis-ta'mir ahadir rizqah fis safar. Ada anjuran, perintah untuk menjadikan satu amir dari teman kelompok tadi yang safar bepergian tersebut untuk ditaati dan untuk mencapai kebersamaan tadi itu. Nah, itu satu masalah. Yang berikutnya, barakallahu fikum. Nah, terkhusus dalam satu masalah ini, mungkin bagi bapak-bapak sebagian saja yang tidak hadir di sini, saya berharap kurang berkenan mungkin apa yang kita sampaikan, tapi ini kita mesti sampaikan walaupun agak pahit sedikit, tapi rasanya manis. Apa itu? Buat program Zikir Wisata yang sunnah ini, itu di antara sekian persyaratan ikut bareng berangkat itu harus ada mahramnya. Ya, harus ada mahramnya. Tidak ada, nggak mungkin kita terima. Itu kalau safar. Haji pun juga demikian. Terus bagaimana orang-orang itu katanya ada mahram pinjaman itu? Ya biarkan orang-orang. Orang-orang itu suruh ngaji. Biar ngerti sebenarnya itu bagaimana posisinya mahram dalam safar itu, dalam agama ini.
Yo anu kok kita lihat depak juga gitu. Enggak masalah. Apapun namanya dan apapun masalahnya, mohon maaf, kita enggak bisa jika tanpa mahram. Dikarenakan apa? Dikarenakan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin wa laylah illa ma'adi mahramin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dia bepergian sejauh sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Makanya dipertegas juga dalam hadis yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam bab ini, hadis juga dari Bukhari Muslim, ketika Rasulullah bersabda apa? La yahluwanna rajulun bi imratin illa wa ma'aha dzu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai laki-laki dan wanita ini menyendiri berdua-duaan yang bukan mahramnya, yang nggak ada mahram, jangan sampai, kecuali bersama mahramnya. Dan jangan pula seorang wanita safar bepergian, nah kecuali bersama mahramnya. Faqala lahu rajulun, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatun wa inni uktutibtu fi ghazwatin kada wa kada fantalik, qala fantalik fa hujja ma imratika muttafaqun alaih. Kata salah seorang sahabat waktu, ya Rasulullah, istriku itu mau berangkat haji sementara aku dalam sebuah peperangan, jihad loh, ini perang. Bagaimana ini? Kata Rasulullah, pulang kamu dan haji bersama istrimu. Artinya dari 2 hari itu sudah cukup sekali menunjukkan bahwa tidak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Dan larangan dari Rasul jelas sekali. Ya sudah, dengan dasar itulah maka kita tidak berani menerima pendaftaran dalam keadaan berangkat tanpa mahram. Saya punya uang kok banyak, berlipat-lipat miliaran, harta punya uang. Berarti kamu belum mampu, wahai wanita, belum mampu kamu. Karena diantara syarat mampunya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah juga di samping harta dan semuanya mahram. Terus bagaimana? Ya ajak keponakan kamu, ayahmu, kakakmu, yang mahram bagi kamu, ajak bareng untuk nemeni kamu. Begitu. Nah itu solusinya demikian. Kemudian barakallahu fiik, nah waktu sudah jam 9, mungkin pada pada kesempatan ini akan saya bacakan doa safar yang telah kita ketahui semua tentunya. Nah, dan akan kita jelaskan sedikit tentang makna yang terkandung dalam doa safar tersebut. Kenapa kita jelaskan? Agar supaya ketika kita nanti membaca itu menghayati makna yang terkandung di dalam doa tersebut. Nah, dalam doa tersebut. Kenapa? Karena orang yang safar ini semestinya dia harus memperhatikan adab-adab dan zikir-zikir yang ada pada safar tersebut. Demikian pula ketika pulang. Dan ini termasuk apa? Sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi oleh karena itu maka kalau bukan kita yang menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi yang kita mengaku umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya antum alhamdulillah sudah dibagi buku Hisnul Muslim. Nah, barakallahu fiik, bisa antum baca nanti ada sekian doa safar. Mungkin yang akan kita bahas di sini di antaranya adalah
hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salatan thumma qala. Baik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau ini istawa ala ba'irihi, beliau sudah di atas kendaraan ontanya, dalam keadaan beliau mau keluar menuju safar, bepergian, beliau bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Antum baca terjemahannya tadi itu, ayat ini, ayat Al-Qur'an tadi itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian setelah itu baca apa? Allahumma inna, ya Allah, inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Aku memohon kepada Engkau, safar kami ini diliputi dengan kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha, dan amalan yang Engkau ridhoi. Baik. Di sini doa tersebut Rasulullah bimbing minta kepada Allah safar yang akan kami lakukan. Tentunya waktu itu safar yang sedang dilakukan oleh Rasulullah itu kebaikan dan ketakwaan. Di situ ada apa? Ada hadzal birra, kebaikan dan ketakwaan. Antum semua tahu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian tolong-menolonglah dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Kita kembalikan kepada para ulama ahli tafsir tentang ayat tadi. Dan apa itu kebaikan dan apa itu ketakwaan? Ternyata di sana ba'dul mufassirin menjelaskan, sebagian ulama ahli tafsir menjelaskan al-bir itu a'am minat taqwa. Kebaikan bir itu lebih umum sifatnya daripada ketakwaan. Kebaikan di sini mencakup menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan, sunnah yang Rasul sunatkan, menjauhi kemaksiatan, menjauhi yang diharamkan, dan kebaikan-kebaikan yang sifatnya luas. Sedangkan ketakwaan adalah menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Ini lebih umum, albir. Nah, ini kita memohon kepada Allah dalam safar kami agar diberi kebaikan yang sifatnya umum dan ketakwaan kepada Allah SWT dan amalan yang diridhoi oleh Allah. Subhanallah. Yang kita minta. Allahumma hawwin alaina safarona hadza, na'am, wa tu'anna bu'dahu. Ya Allah, ringankan safar kami ini, dan yang jauh tolong didekatkan ya Allah. Kita minta kepada Allah agar diringankan safar kita ini dan juga didekatkan yang jauh itu. Kenapa? Karena sesungguhnya safar, bepergian ini merupakan qit'atun minal azab, bagian dari siksaan. Apapun yang dikendarai oleh seorang yang safar, bepergian, tetap dia akan capek. Enggak, saya lebih sehat sebelum safar. Tidak mungkin. Mengatakan lebih sehat, lebih seger sebelum safar. Nah, baik. Kan seperti itu. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, Engkau adalah sahib dalam safar. Allah sahib teman dalam pengertian yang menjaga kami dalam safar ini,
yang melindungi kami, menolong kami dalam safar ini, wal khalifatu fil ahl, dan sebagai khalifah, sebagai yang menjaga, melindungi keluarga yang kami tinggal di negeri kami, di tempat kami, di daerah kami. Minta kepada Allah dijaga, dilindungi kita-kita ini dan juga keluarga yang kita tinggal. Ayat Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl wal walad. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari apa? Min wa'sa'is safar, min syiddatihi wa masyaqqatihi, dari sulitnya dan gangguan yang ada pada safar ini. Wa ka'abatil manzar, dan pemandangan yang tidak enak, pemandangan yang ruwet, pemandangan yang tidak syar'i, pemandangan yang merugikan, membahayakan, merusak. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari itu semua. Wa su'il munqalab, dan jeleknya ketika nanti kembali. Jangan sampai harta kami ini rusak, harta kami ini jelek, dan harta kami ini gak karu-karuan. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai. Minta kepada Allah. Wal ahl, dan demikian pula jangan sampai keluarga kami, istri yang tinggal atau keluarga kami secara umum itu juga demikian menjadi jelek. Ya Allah, lindungi. Wal walad, dan anak-anak kami juga jangan sampai ya Allah. Tolong dijaga ya Allah, menjaga. Ini permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adab safar. Adab safar dalam berdoa. Nah, tinggal nanti ketika kita pulang ada tambahan, na'am aibuna taibun abiduna li rabbina hamidun. Kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'adzani wa a'adzakumullah. Harapan kami semua, safar ini adalah penuh dengan kebaikan dan juga mendapat keberkahan dan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari berangkat sampai pulang kita. Lebih-lebih manasik kita pun juga demikian, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini yang kita harapkan. Sehingga satu poin yang harus kita perangi, yang harus kita jaga, harus kita pelihara adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka mewakili panitia atau tiki wisata dalam bab ini, sebelum kita berangkat, nah, jika ada kekurangan, kesalahan, ketidaknyamanan, dan hal-hal yang sifatnya kurang negatif itu mohon dimaafkan, dimaklumi, dan tafadhalu antum ketika ada sedikit ya saran yang baik, silahkan dengan cara yang baik. Kenapa kami bilang demikian? Dikarenakan ini adalah program pertama kali dari TV Wisata yang sunnah ini, sehingga sangat mungkin adanya kekurangan di sana sini. Oleh karena itu maka dukungan dan saran yang baik itu tetap kita terima dan kita hargai. Nah, itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Selebihnya maka waktu dan kesempatan kita serahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Umar Askawet hafizahullah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan al-hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan. Kita akan berangkat umrah insyaallah. Dan umrah yang kadang diistilahkan dengan haji kecil adalah satu ibadah. Ibadah yang bahkan termasuk dari rukun Islam. Karena memang haji termasuk di dalamnya umrah. Adalah satu rukun iman yang kelima yang tentunya bagi siapa yang mampu wajib baginya untuk menunaikan haji dan umrah. Maka ikhwanil hadirin rahimana wa rahimakumullah, tentunya ibadah yang mulia yang merupakan rukun dari rukun-rukun Islam yang ternyata kalau dilihat sepintas umrah khususnya sederhana. Dari mulai ihram, kemudian setelah itu tawaf, sa'i, dan tahallul. Selesai. Tetapi kita jangan lihat dari sisi amalan yang kelihatannya ringkas dan simpel. Tetapi ini adalah satu ibadah yang mulia yang memiliki makna yang besar di dalamnya. Karena sungguhnya ibadah itu adalah ibadah yang berkait dengan kemuliaan haram itu sendiri, dengan kemuliaan Mekah itu sendiri, dan berkait dengan tauhid, berkait dengan akidah dan ibadah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Baitullahil Haram, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya awal rumah yang diletakkan di muka bumi adalah yang ada di Bakkah, yaitu Makkah. Yang mubarakan, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan lil alamin, yang merupakan bimbingan untuk seluruh alam. Di dalamnya ada ayatin bayyinah. Di dalamnya ada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas. Di antaranya maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man dakhalahu kana amina. Maka siapa yang masuk di dalamnya, maka dia akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk keistimewaan haram adalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna Makkah harramaha Allah taala wa lam yuharrimha an-nas. Sesungguhnya al-haram itu disucikan oleh Allah. Mekah ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan oleh siapapun dari manusia. Allah sendiri yang mensucikannya. Wala hillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir an yasfika biha daman aw ya'dud biha syajaratan. Maka tidak halal bagi siapapun dari manusia untuk menumpahkan darah di sana atau mencabut pohon-pohonan di sana. Fa in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah,
Kalau ada seseorang yang beralasan dengan perangnya Rasulullah SAW pada Fathu Mekah, maka katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya pada Rasulullah SAW sa'atan min nahar, hanya sesaat di siang hari. Setelah itu kembali diharamkan, disucikan, tidak boleh ditumpahkan darah di sana, tidak boleh berperang di sana, dan tidak boleh mencabut pohon-pohonnya. Maka adat hurmatiha al-yawm kahurmatiha bil ams. Maka kembali kesuciannya hari ini seperti kesuciannya kemarin. Sehingga jangan beralasan dengan alasan Rasulullah SAW ketika Fathu Mekah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini Rasulullah sendiri yang mensucikan, dan Rasulullah sendiri yang mengkhabarkan bahwa Allah yang mensucikan Mekah, mensucikan haram langsung, dan ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dan juga ada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain, hadzal balad harramahu Allah yauma khalqis samawati wal ard. Negeri ini, negeri Makkah, harramahu Allah, Allah sudah sucikan sejak diciptakannya langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Maka Mekah ini suci dengan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Haram bermakna suci dan tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar kesuciannya dengan pelanggaran-pelanggaran di sana. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dan di antara fadail Mekah yang ketiga adalah apa yang disebutkan tentang keutamaan salat di sana. Sampai-sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, salat fi masjid hadza afdal min alfi salat fi masjiwa illa masjidil Ka'bah. Nabi SAW di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi menyatakan salat di masjidku ini nilainya 1000 kali lipat, lebih dari masjid-masjid lain selain Masjidil Ka'bah. Berarti Masjid Ka'bah sudah lebih daripada Masjid Madinah atau Masjid Nabawi. Dalam riwayat lain dijelaskan lebih jelas lagi, salat di masjid hadza afdal min alfi salah. Sesungguhnya salat di masjidku, jadi Madinah, itu lebih afdal dari 1000 salat di masjid-masjid lain. Illa al-Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Salatun fi Masjidil Haram afdal min salah fi masjid hadza bi 100 salah. Salat di Mekah atau di Masjidil Haram itu lebih afdal 100 kali lipat daripada di masjidku ini. Berarti berapa kali lipat itu? Nah, 100.000 kali. Salat kita di masjid ini dengan salat di Masjidil Haram nilainya, perbandingannya 1:100.000 kali. Ini juga dalam hadis-hadis yang sahih. Yang pertama tadi diriwayatkan oleh Muslim, dan yang kedua disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti Al-Haram An-Nabawi atau Al-Haram Al-Makki, kedua-duanya adalah tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam keutamaan Mekah yang berikutnya, enggak ada satu tempat pun yang ketika kita buang air tidak boleh menghadap dan tidak boleh membelakangi, kecuali Mekah, Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, muttafaqun alaihi, la tastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha. Jangan kalian menghadap kiblat dengan atau ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan pula membelakanginya. La tastaqbilul qiblat wala tastadbiruha. Jangan menghadap kiblat dan jangan pula berpaling atau membelakangi dari kiblat. Adakah tempat yang seperti ini selain Ka'bah, selain Mekah? Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan Mekah sebagai Ummul Qura, sebagai Al-Qura, ibu dari seluruh desa-desa atau induk dari seluruh kota yang lain. Sebagaimana Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induk Quran, yang berarti di antara ayat-ayat dalam Al-Quran ini yang paling intinya yang merupakan induknya adalah Al-Fatihah. Sedangkan seluruh negeri-negeri, maka yang namanya induk kota-kota dan negeri-negeri adalah Mekah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya SAW di Mekah, dan Allah menyatakan litundira
Ummul Qura wa man haulaha, untuk memperingatkan manusia di Ummul Qura, di ibu kotanya, seluruh ibu kota, yaitu Makkah. Ini juga menunjukkan keistimewaan tempat tersebut yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Maka sebagai bukti keimanan kita kepada Allah dan bukti kepercayaan kita kepada ucapan-ucapan Rasulullah, kita sekarang ketika umrah memuliakannya. Tentunya bukan dalam artian beribadah kepada tempat tersebut atau benda tersebut, tetapi mempercayai apa yang Allah katakan dan apa yang Rasulullah katakan. Dan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kita memuliakannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dikatakan pula di antara keutamaan Mekah adalah kiblat. Kiblatnya kaum muslimin ketika diperintahkan untuk salat, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajah-wajah kalian syatral masjidil haram. Ada 3 tempat suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Mekah, Madinah, dan Syam, Palestina. Ketiga-tiganya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tusaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh kita mengadakan perjalanan khusus untuk mengistimewakan satu tempat kecuali 3 tempat ini: Makkah, Masjidil Haram, Madinah, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Dulu ketika di zaman mereka Yahudi beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, dan Rasulullah SAW juga masih menghadap Baitul Maqdis sesuai dengan nabi-nabi sebelumnya, sampai ketika Rasulullah SAW berharap kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dan Allah Maha tahu tentang keistimewaan haram Mekah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami tahu berbolak-baliknya wajahmu ke langit mengharapkan sesuatu. Qallu, kata Allah, maka sekarang hadapkan wajah kalian ke Masjidil Haram. Ini khonina azakumullah, berarti memang Masjidil Haram adalah kiblat yang hak, kiblat yang diperintahkan. Sedangkan Baitul Maqdis juga kiblat yang hak pada zamannya, pada waktunya ketika diperintahkan. Ini khonina azakumullah, ucapan orang-orang yang beriman. Adapun ucapan para munafikin yang ragu-ragu, yang memiliki syak dalam hatinya, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berarti mana yang hak? Bahkan tidak langsung Rasulullah SAW, kepada para sahabat, membuat bingung para sahabat. Kiblat yang mana yang hak? Apakah Masjidil Aqsa, Palestina, Syam, atau Masjidil Haram? Kemarin kita menghadap ke sana, sekarang kok berubah menghadap ke sini? Kata mereka masih munafikin, kalau kiblat Masjidil Aqsa adalah hak, kenapa kita tinggalkan yang hak kepada yang batil? Kalau ternyata Masjidil Haram yang hak, berarti kemarin kita berkiblat dengan kiblat yang batil. Ini syubhat. Tetapi alhamdulillah, orang beriman menyatakan kapan diperintahkan oleh Allah, maka itu yang hak. Maka akan diperintahkan oleh Allah kepada para anbiya sebelumnya ke Masjidil Aqsa atau ke Syam, maka itu yang hak. Ketika Allah perintahkan fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram, maka saat itu Masjidil Haram lah yang hak sebagai kiblat kaum muslimin, dan ini berarti pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yang berarti ini adalah kesimpulan yang terakhir ila yaumil qiyamah. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Walidzalika kana shaddur rihal ilaiha bil haji fardhan ala kulli muslim. Oleh karena itu, pada Syekh Suraim rahimahullah hafizahullah, bahwasanya karena keutamaan itu tadi, karena keistimewaan itu tadi, maka Allah wajibkan perintah untuk datang ke sana, untuk datang ke Mekah, untuk datang ke Haram, dan untuk memuliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah kepada batu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu rabb hadzal bait, kata Allah. Beribadahlah kepada rabb hadzal bait, Rabbnya bait ini, Ka'bah ini. Ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka niatkanlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan
apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan untuk kita melakukan manasik yang mengingatkan satu kisah yang juga berkait dengan agama ini, bahkan berkait dengan aqidah, tawakkul wal iman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waja'alaha matabatan lin-nasi wa amna. Maka Ka'bah ini kami jadikan sebagai matabatan lin-nasi wa amna, sebagai tempat untuk kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah di dalamnya, tawaf mengelilingnya, sa'i di dalamnya, dan beribadah berzikir pada Allah taala di tempat tersebut lebih tinggi nilainya daripada tempat lain. Wa amna, dan dijadikan sebagai tempat yang aman. Adapun sejarahnya, bahwa ketika Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, Allah kisahkan dalam Al-Quran mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Kata Ibrahim ketika itu, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, kami meninggalkan keluargaku, turunanku di tempat yang ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali, 'inda baitikal muharram, di tempat di rumahmu yang muharram, yang suci. Karena sudah diberitahu, sebagaimana kita tadi bahas, bahwasanya Allah mensucikan tempat tersebut sebelum atau ketika diciptakannya langit dan bumi. Maka Ibrahim sengaja meletakkan di tempat yang suci tadi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar. Dalam keadaan secara akal enggak ada air, enggak ada pohon, enggak ada tumbuhan, bagaimana bisa hidup? Ditinggalkan Hajar dengan anaknya di sana. Hajar gelisah dan mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, apakah kau tinggalkan aku di tempat yang seperti ini? La syajara wala ma, enggak ada pohon, enggak ada air, kering, gersang, biwadin ghairi dhi zar'in. Ibrahim alaihissalam tidak menengok, hanya diam. Berjalan lagi, ditanya lagi kedua kali, sampai tanya yang ketiga kali, tidak menengok. Sampai kemudian Hajar bertanya, Allah amaraka bihada? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk ini? Dijawab, nah, iya, Allah yang memerintahkan aku. Ketika dijawab Allah yang memerintahkan, maka Hajar menyatakan, idzan lan yudayyi'una idzan. Dalam riwayat idzan lan yudayyi'una, dalam riwayat lain terbalik. Lan yudayyi'una idzan. Kalau begitu, Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Kalau begitu, Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin menyia-nyiakan aku, karena ini perintah Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Akalnya dikalahkan dengan imannya, hitung-hitungan matematiknya kalah dengan keimanannya. Ini perintah Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Allah amaraka bihada, atau Allah yang memerintahkan seperti ini? Dijawab, iya. Lan yudayyi'uni idzan. Kalau begitu, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan aku. Maka ternyata setelah Ibrahim pergi, Hajar dalam keadaan menyusui anaknya yang masih bayi, Ismail alaihissalam, sampai kemudian kehabisan airnya. Ibrahim menyiapkan makanannya dan menyiapkan minumannya. Tapi ketika habis makanannya, ketika habis minumannya, mulai gelisah mencari air ke sana kemari. Dalam keadaan yakin Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Tapi usaha. Dia naik ke Bukit Safa, melihat kalau ada orang-orang yang lewat. Kembali kemudian ke Marwah, melihat kalau ada yang lewat. Terus bolak-balik sampai 7 kali. Sampai kemudian dia mendengar kalimat sah. Wa tasamma'at. Dan Hajar memperhatikan, itu suara apa? Terdengar lagi suara sah, yang artinya sudah atau benar. Ketika dia menyatakan pasti, Allah enggak akan menyia-nyiakan. Benar. Ternyata dari tempat ditinggalkannya Ismail muncul air. Maka
digali oleh tangannya, dikumpulkan dan kemudian mengalir air terus menerus sampai bisa untuk minum dia dan minum anaknya. Bukan hanya itu, karena air adalah sumber kehidupan, maka ketika air semakin banyak di sana, mulai burung-burung datang. Burung-burung halal dimakan. Di samping itu burung-burung itu gelisah. Orang Arab di padang pasir ketika melihat atau kehabisan air, dia akan mencari air. Bagaimana cara mencari air? Melihat di mana burung naik dan turun. Kalau terlihat dari jarak jauh ada burung naik dan turun, maka dia berkata di sana ada air. Maka datanglah ke sana suku dari Jurhum. Salah satu dari suku dari Jurhum itu menikah dengan Ismail, tinggal di situ dan menikah dengan Ismail, maka turunannya disebut dengan Arab. Ini dalam keadaan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keistimewaan seorang wanita yang salihah dan seorang yang suami yang saleh, Ibrahim alaihissalam dan Hajar. Ibrahim meninggalkan dalam keadaan yakin Allah enggak akan menyanyiakan keluarga. Cuma dia tidak tega menghadapkan wajahnya ke dia, maka dia berjalan terus, ditanya tidak menengok. Sedangkan Hajar ketika ditinggal menyatakan la yudayyi'uni idzan. Kalau Allah yang memerintahkan, pasti Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Maka ketika kita datang ke tempat suci Mekah, maka kita panggil dan kita katakan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita katakan kepada Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Kalau Allah perintahkan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, bagi manusia semuanya ada hak Allah yang harus ditunaikan, yaitu haji. Dan umrah termasuk bagian dari haji, atau disebut dengan haji kecil. Maka ikhwanina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, dan calon-calon mu'tamirin, masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan kita sampai di sana. Maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah al-ihram, niat, dan kemudian memulai al-ihram. Ikhwanina a'azakumullah, ihram maknanya adalah masuk ke dalam satu ibadah tertentu dan berubah hukumnya dari yang tadinya ada yang dibolehkan menjadi tidak dibolehkan. Seperti ketika salat ada takbir dengan sebut takbiratul ihram. Ada takbiratul ihram ketika kita bertakbir Allahu Akbar disebut takbiratul ihram. Yang pertama, karena sejak Allahu Akbar setelah itu berubah keadaan kamu yang tadinya bukan dalam ibadah sekarang dalam ibadah. Maka ketika di luar ibadah kita boleh berbicara, kita boleh begini, boleh begitu. Ketika salat sudah lain, tidak boleh berbicara, tidak boleh beraktivitas yang lain selain ibadah itu. Hanya saja bedanya kalau ihram untuk haji atau umrah, maka kamu sebutkan bukan dengan Allahu Akbar, tetapi dengan kalimat labbaika umratan kalau umrah. Kalau haji labbaika hajjan, labbaika umratan. Dan kemudian sejak itu kamu sudah masuk dalam ihram, memiliki aturan-aturan yang tersendiri yang berbeda dengan aturan-aturan di luar ihram. Maka kita bahas yang pertama tentang aturan-aturan ihram. Ikhwanina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, yang pertama aturan ihram adalah kita dilarang melakukan beberapa perkara setelah mengucapkan labbaika umratan. Yang pertama, tidak boleh izalatus sya'r, tidak boleh mencukur rambut atau istilahnya izalah. Izalah itu membuang. Apakah dengan mencabut atau dengan menggunting ataupun dengan yang lainnya? Kalau itu menghilangkan atau menghilangkan rambut, maka itu dikatakan mahdhurat al-ihram, pelanggaran ihram. Min jami'il badan, dan seluruh badan, bukan hanya rambut kepala, juga rambut bulu ketiak, juga rambut kemaluan, semuanya dalam keadaan sudah tidak boleh dicabut, tidak boleh diambil, tidak boleh digunting, tidak boleh dipotong sejak kalimat labbaika umratan. Dan itu di miqat. Miqat adalah batas-batas haram. Karena kita tadi sebutkan tentang keutamaan haram al-Makki, maka di sana ada batas-batasnya. Kalau meja ini misalnya sebagai batas-batasnya, maka di sana ada tempat yang disebut Al-Hulaifah. Di sini ada Qarnul Manazil, di sini ada Yalamlam, di sini ada sekian banyak miqat.
Kalau kita yang dari Indonesia, kalau langsung ke Mekah untuk umrah, maka miqatnya adalah Yalamlam, dan itu dilewati oleh pesawat. Ketika kita turun di Jeddah, maka Yalamlam sudah terlewat dan kamu sudah di dalam haram. Sehingga kesalahan beberapa para hujjaj dan mu'tamirin dari Indonesia, seringkali mereka datang di Jeddah dalam keadaan belum ihram. Itu kesalahan besar. Bahkan ada dendanya kalau dia dalam keadaan tidak sengaja. Kalau sengaja maka dia mendapatkan dosa. Karena harusnya ketika masuk miqat Yalamlam, maka saat itu dia harus sudah melakukan ihram, yaitu dengan pakaian bagi laki-laki yang khusus, yaitu 2 kain ihram saja, yang satu disarungkan dan yang satu diselendangkan. Itu sejak di batas miqat. Kalau kita insya Allah melalui Madinah, berarti miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Nanti insya Allah ada tulisan sangat besar Dzul Hulaifah dan terus miqat. Bahkan di sana ada masjid yang besar dan ada sekian banyak kamar mandi. Muslimin. Itu saya hormati. Maka yang pertama setelah kita masuk di miqat tadi, hendaklah kita memakai atau mandi yang bersih, memakai minyak wangi, tapi di badan, bukan di kain ihramnya. Di badan. Sebagaimana Rasulullah SAW diriwayatkan ada bekas minyaknya di jidatnya, mengalir minyak wangi. Itu yang pertama, mandi bersih, kemudian memakai minyak wangi di badan, dan kemudian memakai kain ihram. Dan sejak itu ketika berangkat kita menyatakan dengan kalimat labbaika umratan, ini sebagai ihramnya, memulai ihram, dan kemudian jaga apa-apa yang tidak boleh dalam ihram. Sudah sebutkan satu yang tidak boleh dalam ihram, yaitu izalatus sya'r. Tidak boleh menghilangkan rambut kepala ataupun rambut yang lainnya dengan menggunting atau mencabut dan lain-lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hajju mahillah." Jangan kalian mencukur rambut-rambut kalian hingga sembelihan kalian sampai di tempatnya. Ini masalah haji. Tetapi karena sama dengan haji dalam masalah ihramnya, maka juga sama tidak boleh mencukur rambut. Kecuali yang punya udzur tentunya, maka mereka boleh mencukurnya dan kemudian memberikan pengganti atau denda. Faman kana minkum maridan aw adan min ra'sihi aw bihi adan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Adapun mereka yang memiliki sesuatu uzur, apakah sangat banyak kutunya dan sampai luka, maka dicukur boleh, tetapi dia harus menggantinya dengan siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Apakah dengan puasa atau dengan memberikan sedekah atau dengan sembelihan. Nah, yang kedua, tidak boleh menggunting kuku, dan menunggi kuku ini sejenis dengan mencabut rambut atau menggunting rambut. Dan itu termasuk rafahiyah. As-salis, yang ketiga, tidak boleh menyengaja menutup kepala bagi laki-laki khususnya. Wa kadzalikal wajh. Maka kaum laki-laki dalam keadaan memakai 2 kain ihram saja, yang satu disarungkan dan yang satu diselendangkan, dan tidak menutup kepala dengan apapun, tidak dengan peci, tidak dengan imamah, tidak dengan apapun. Al-muhrim adalah muhramun an lubsil amaim wal baranis, kata Nabi, muttafaqun alaih. Seorang yang ihram adalah diharamkan untuk memakai imamah dan untuk memakai burnus, untuk memakai pakaian seperti jubah yang ada tutup di kepalanya, tidak diperbolehkan. Yang keempat, yang laki-laki tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang mukhayyam. Ini istilah fuqaha sungguhnya, bukan istilah dalam hadis. Istilah fuqaha al-mukhayyad, yang berjahit. Tetapi maknanya bukan berjahit begitu, bukan ada jahitannya, tetapi maknanya adalah yang dibentuk untuk anggota badan, untuk tangan, untuk kaki, untuk kepala, ada untuk kepalanya atau untuk tangannya, maka itu dikatakan mukhayyam. Adapun kain ihram yang 2 lembar tadi, walaupun pinggirnya ada kelinannya, ada jahitannya, tidak apa-apa. Hati-hati, jangan sampai salah paham bahwa yang namanya mukhayyat itu istilah para fuqaha,
para ulama. Adapun hadisnya hanya berkata, la yalbasul muhrim al-qamisa wala al-imamata wala al-burnus wala al-sarawil wala thawban massahu warasun wala za'faran wala al-khuffaini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang yang ihram jangan memakai gamis, jangan memakai imamah, tutup kepala, sorban, walal burnus, dan jangan pakai jubah yang khas, walal sarawil, dan jangan memakai celana sirwal, walal thawban, dan pakaian-pakaian yang disentuh dengan waras atau za'faran. Waras atau za'faran itu adalah sesuatu yang biasa dipakai untuk mencelup pakaian yang berfungsi dua, mewarnai dan juga menjadikannya harum. Jadi warnanya berubah dan harum. Ini kalau pakaian disentuh dengan waras atau za'faran, maka tidak diperbolehkan untuk orang yang ihram. Sehingga kalau ihram hati-hati, jangan kena minyak wangi, jangan kena za'faran atau waras. Yang kelima, tidak bolehnya ta'ammudut thib ijma'an. Tidak boleh menyengaja memakai minyak wangi. Ini secara ijma'. Khalid bin Azafullah, perhatikan ucapan beliau, ucapan Syuraim rahimahullah, bahwa kalimatnya tidak boleh menyengaja, tidak boleh menyengaja. Artinya kalau lupa, mudah-mudahan ma'dzur, tidak mengapa. Ta'ammudut thib ijma'an, menyengaja memakai minyak wangi. Jadi tadi memakai minyak wangi ketika sebelum ihram, ketika di miqat, mandi bersih, kemudian memakai minyak wangi di badannya, baru kemudian niat atau mengucapkan labbaika umratan, maka dia masuk dalam umrah. Setelah masuk dalam umrah, maka tidak boleh lagi tersentuh minyak wangi sampai tahallul nanti, sampai selesai ihramnya. Dan ini kan ucapan Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang ihram, kemudian dia terjatuh karena ditabrak dengan unta dan kemudian diinjak. Waqafathu naqatahu, terinjak oleh naqahnya, oleh untanya, dan meninggal. Kata Rasulullah SAW, mandikan dia begini dan begitu, kafani dia. Tetapi kata Nabi, jangan tutup kepalanya, jangan tutup wajahnya, karena dia akan dibangkitkan mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan masih dalam keadaan ihram. Juga dalam hadis yang sama, Rasul menyatakan wala tamassuhu bitibin, dan jangan sentuh baginya minyak wangi. Ya, hanya orang mati, jenazah akan dikasih minyak wangi. Tetapi ini kata Nabi, jangan kasih minyak wangi, jangan tutup kepalanya, jangan tutup wajahnya, karena dia akan dibangkitkan masih dalam keadaan ihram. Labbaik Allahumma labbaik, masya Allah. Husnul khatimah. Dibangkitkan dalam keadaan menghadap Allah dan masih mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, sehingga pakaiannya dalam keadaan tidak boleh menutup, atau kafannya nggak boleh menutup kepalanya, dan juga tidak boleh kena minyak wangi. Dari sini sebagai faedah dalil bahwasanya seorang yang ihram tidak boleh disentuh minyak wangi. Yang keenam, qatlu saydil barri al-ma'kul wa dhabhuhu, tidak boleh berburu atau menangkap hewan buruan. Hewan buruan adalah hewan yang biasa diburu untuk dimakan dagingnya, dan termasuk hewan buruan tentunya adalah burung-burung darah yang bisa kita makan. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan dalam keadaan kalian ihram. Maka disebutkan definisinya qatlu saydil barril ma'kul, membunuh hewan darat yang dimakan dagingnya, sehingga tidak boleh berburunya, juga tidak boleh menyembelihnya. Wa hurrima 'alaikum saydal barri ma dumtum huruma, dan Allah juga berfirman, diharamkan atas kalian saydal barri ma dumtum huruma, selama kalian dalam keadaan ihram. Kalau benar demikian, mahdhurat al-ihram, artinya apa-apa yang tidak boleh dilakukan dalam ihram. Berarti berbeda ketika kita takbiratul ihram salat, maka tidak boleh bicara. Tetapi ketika
ihram mau ibadah haji atau umrah, bicara masih boleh, tidak dilarang. Itu perbedaannya. Walaupun ketika itu kita pakai ihram, kita dalam keadaan ibadah, dalam keadaan sedang ibadah, tidak boleh kena minyak wangi, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh sekian banyak yang dilarang, termasuk di dalamnya jima dengan istri. Nah, dan juga wala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Ini juga sama dalam umrah, tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh berdebat, tidak boleh berbuat kefasikan-kefasikan. Nah, berarti selesai masalah ihram. Sebagaimana kita katakan tadi, semuanya intinya 4 perkara: ihram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Berarti setelah ihram kita masuk ke dalam tawaf. Begitu kita berjalan, setelah mengucapkan labbaika umratan, maka diperintahkan untuk memperbanyak dan untuk sering-sering mengucapkan talbiyah. Talbiyah yang seperti yang saya katakan tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Ini sudah hafal semua kan? Kalau belum, dicatat dan dipegang supaya hafal terus atau supaya baca terus menerus, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, sampai datang ke Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, berhenti. Talbiyah, berhenti. Maka diperintahkan dengan perintah-perintah lain. Tentunya ketika masuk masjid, sebagaimana umumnya masjid-masjid diperintahkan kita untuk berdoa. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Sudah dicatatkan kartu-kartunya supaya hafal. Dan di sana disebutkan pula dengan lebih lengkap setelah bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzu billahil azim biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Baru Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Tapi kalau tadi juga cukup bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaab rahmatik cukup. Tapi kalau ditambah dengan itu, ubi wa ni'mah, lebih bagus. Nah, tentunya masuk ke kanan itu sudah otomatis. Setiap kita masuk ke masjid hendaklah memulainya dengan kaki kanan. Langsung menuju Ka'bah ke Hajar Aswad. Ke Hajar Aswad. Insyaallah ada tanda-tandanya di sana. Dan nanti kalau ada praktek ditunjukkan. Hajar Aswad. Dan kemudian siapa yang sempat menciumnya, siapa yang sempat memegangnya, mengusapnya dan mencium tangannya, dan kemudian dimulai tawaf dari Hajar Aswad tersebut. Arahnya kemari. Jadikan tangan kiri kita di arah Ka'bah. Berarti ke sana mukanya. Nah, sampai 7 kali. Di 3 putaran pertama disunnahkan untuk berlari dari kecil, dan ini bagi laki-laki saja. Karena bagi perempuan itu termasuk yukharimul muru'ah, yang menjatuhkan kehormatan wanita. Sehingga laki-laki diperintahkan untuk berlari-lari kecil, yakni mendekatkan langkahnya dan menyempatkan begitu. Ini pada 3 putaran pertama saja. Dan kata para ulama dengan jelas, mereka menyatakan tidak ada doa khusus dalam setiap putaran. Tidak ada doa khusus putaran pertama ini, putaran kedua ini, putaran yang membuat doa-doa khusus putaran pertama, putaran kedua, ketiga dan seterusnya, maka itu jadi bid'ah muhdatsah. Kalau ditentukan harus begitu. Tetapi silakan saja berdoa dengan doa apapun, meminta dengan semua yang kita minta dunia dan akhirat. Jangan sampai dunia saja. Kata Allah Taala, "Wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Sebagian manusia ada yang menyatakan rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kepada kami di dunia hasanah. Wa ma lahum fil akhirah, sedangkan di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian, kata Allah. Rugi. Wallahi, dunia itu sementara, kecil. Sesaat saja fata morgana. Adapun akhirat kekal selama-lamanya. Maka semestinya kita untuk mementingkan permintaan akhirat lebih daripada dunia. Ada yang titik doa, doakan saya supaya jadi kaya. Ada lagi, doakan saya supaya berhasil, ini dagang saya baru buka. Ada lagi yang lihat urusannya dunia. Kasihan. Kecil sekali yang diminta.
Kecil sekali. Padahal semestinya kita menyatakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Rasulullah SAW mencontohkan memperbanyak doa itu di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad di setiap putaran. Yani ketika kalau Hajar Aswad di sini, kita berputar ke sini sampai di sudut yang ini adalah rukun Yamani disebutnya. Kalau kamu sempat mengusapnya silahkan. Tetapi kalau jauh tidak perlu mengisyaratkan. Berbeda dengan rukun yang ada Hajar Aswadnya. Kita disuruh untuk mengisyaratkan dan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Sedangkan pada rukun Yamani tidak. Tetapi kalau dekat disunahkan untuk mengusapnya, untuk memegangnya. Nah dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, agama ini mudah gampang. Kasihan mereka-mereka yang dipersulit oleh orang-orang yang subhanallah, entah bagaimana mereka berpikirnya. Orang-orang yang dalam keadaan sudah tua suruh menghafalkan satu baling. Dia harus menghafal di putaran pertama ini sekian lembar. Putaran kedua ini sekian lembar. Ini memberatkan, menjadi memberatkan. Ditambah lagi dengan apa kata para ulama tadi adalah kebid'ahan, kesalahan mengharuskan harus begini. Maka tidak ada doa khusus, tidak ada bacaan khusus kecuali yang dianjurkan, itu pun dianjurkan memperbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Nah, sedangkan selebihnya silahkan diserahkan, dibebaskan untuk berdoa, zikir. Kalau sudah berdoa sudah semua, masih kita merasa nganggur begitu, baca Quran. Baca Quran, silahkan. Sehingga ini agar kita terus merasa bahwa kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai putaran yang ke-7, berakhir di Hajar Aswad. Dan kemudian menyengaja untuk mendatangi makam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim. Ada tanda-tandanya juga di sana. Dan kemudian disunahkan untuk salat menghadap Ka'bah dan makam Ibrahim sekaligus. Jadi kan antara makam Ibrahim dengan Ka'bah satu garis lurus. Kalau di belakang makam Ibrahim langsung, biasanya berdesak-desakan, bahkan sampai berantem di sana, sehingga hanya rusak kita ibadahnya. Tidak mengapa. Kata para ulama, kita yang penting adalah salat menghadap makam Ibrahim dan Ka'bah satu garis lurus. Sehingga bisa di sini, bisa mundur ke belakang, bisa mundur ke belakang sampai ke belakang. Sampai tempat yang sepi dan kita bisa salat di sana, salat di sana. Kemudian disunahkan pula minum air Zam-Zam, disediakan sana banyak. Setelah minum air Zam-Zam, baru kita ke sofa. Dari situ dari Ka'bah sini ke arah sana, sudutnya Ka'bah. Kita membaca ucapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah min sya'airillah. Maka siapa yang haji aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Maka tidak ada keberatan baginya untuk tawaf di antara keduanya. Ini Inna Safa wal Marwata. Kalimat Safa didahulukan dari Marwah. Kemudian Nabi menyatakan, Iddau bima bada Allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah memulai dengannya. Sehingga kita gampang menghafalnya. Kalau memulainya dengan kalimat Safa, maka Safa mulai duluan. Iddau bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Barang siapa yang umrah atau haji atau umrah, maka hendaklah dia tidak mengapa untuk tawaf antara keduanya. Kalimat fala junaha tidak mengapa karena ketika awal pertama kaum muslimin, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, akan tawaf antara Safa dengan Marwah, mereka melihat ada berhala yang dipasang di sana. Maka kata Nabi dengan ayat yang dibacakan, tidak mengapa untuk tawaf di sana, karena itu Safa dan Marwah adalah tempat yang dulu
Siti Hajar alaihissalam adalah seseorang yang berupaya dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berbolak-balik dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa terus. Tetapi perbedaannya dengan tawaf mengelilingi Ka'bah, bahwa Safa ke Marwah dihitung satu kali. Berarti Safa ke Marwah dihitung satu kali. 2, 3, 4, berarti berakhir tujuannya di mana? Di Marwah. Berakhir tujuannya di Marwah. Dan setiap kita naik ke Bukit Safa, mudah-mudahan kita sempat, karena berbeda tempat-tempatnya, sekarang ditingkat dan dibikin macam-macam dengan istilah para ulama, sehingga ada yang di atas yang nggak lihat bukit sama sekali. Nah, tetapi kalau yang di bawah melihat bukit itu, maka dia naik ke atas bukit itu dan kemudian berdoa. Berdoanya menghadap ke Ka'bah, bukan ke Bukit Safa, tetapi ke Ka'bah. Dan mengangkat tangannya bukan mengisyaratkan tangannya. Banyak kesalahan kaum muslimin mengira seperti Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim, sehingga ketika di Safa begitu ke Ka'bah dengan doanya. Bukan. Doa-doa mengangkat tangan itu doa. Jadi mengangkat tangannya bukan mengangkat tangan mengisyaratkan, tapi mengangkat tangan untuk doa. Demikian kata para ulama. Berdoa dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, kemudian La ilaha illallah. Ini yang diajarkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzab wahdah. Yang dianjurkan untuk mengucapkan seperti itu. Baru kemudian silahkan berdoa dengan menghadap ke Ka'bah. Kita melihat banyak orang dari seluruh negeri. Jangan dikira orang-orang yang kelihatannya orang-orang ini mukanya muka Arab, ternyata sama sekali nggak ngerti. Wah, ini jangan-jangan pintar nih. Ternyata doanya madhabnya ke Safa atau ke bukitnya, meminta begitu. Keliru. Menghadapnya ke Ka'bah. Nah, azakumullah. Demikian pula ketika dia berjalan sa'i, nanti di sana ada tanda hijau. 2 tanda hijau itu. Bagi laki-laki, bukan bagi perempuan, dianjurkan untuk Isra. Kalau tadi 3 putaran pertama di Ka'bah itu lari dari kecil, kalau ini Isra, bersegera, lari sampai ke hijau berikutnya, kembali jalan normal seperti biasa. Demikian pula kembalinya, tanda hijau, lari. Dan ini semua ibadatan lillahi ta'ala. Semuanya ibadah lillahi ta'ala, niat ikhlas dalam rangka ibadah. Yang kata para ulama, semua ibadah-ibadah yang diperintahkan itu adalah tauqifiyah. Apa maknanya tauqifiyah? Tauqifiyah itu pokoknya kita ngikut apa adanya. Kenapa sih? Pokoknya diceritakan begitu, kerjakan. Sama seperti sholat, kenapa harus begini tangannya, kenapa harus begini-begini, kenapa harus... Apa yang diperintahkan, kerjakan. Semuanya fihi hikmah, semuanya ada hikmah yang kadang diketahui, kadang tidak diketahui. Kadang diberitahu, kadang tidak diberitahu. Al-Isra tadi dari tanda hijau ke tanda hijau berikutnya. Kemudian sampai ke Marwah, naik dan sama seperti tadi, menghadap ke Ka'bah dan kemudian berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzab wahdah. Kemudian doa. Berdoa. Dan seperti tadi kita anjurkan, kita ingatkan kembali untuk banyak lebih mementingkan akhirat daripada permintaan dunia. Walaupun tidak mengapa, di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Minta dunia, minta akhirat, dua-duanya. Tetapi pentingkanlah urusan-urusan akhirat karena itu yang kekal selama-lamanya nanti. Nah, setelah 7 kali putaran dan sama yang dilakukan seperti itu sampai berakhir di Marwah. Setelah keluar dari Marwah, maka di sana ada tukang syukur banyak. Begitu keluar dari Marwah, pintu itu berderet tukang syukur. Ada yang resmi, ada yang nggak resmi. Ada yang berdiri sambil bawa gunting, ada. Karena yang kadang-kadang sering berdarah kalau digundul.
Ada yang toko-toko mahal agak jauh dikit, maka itu lebih bersih, lebih rapi, dan digundul juga bisa bersih. Nah, itu yang disebut dengan tahallul. Cukur rambut itu tahallul, tanda bahwa kita sudah halal dari ihram kita. Setelah tahallul selesai, maka kita sudah boleh berpakaian dengan pakaian seperti biasa kembali dan sudah tidak ada hubungan dengan umrah. Berarti ketika kita ke Madinah, ketika kita ziarah ke sana kemari, itu dalam keadaan tidak ada kaitannya dengan haji atau umrah. Tidak ada kaitannya dengan haji atau umrah. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, alhamdulillah, permasalahannya ringkas semuanya. Permasalahannya ringkas. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Kurang lebihnya nanti bisa dengan praktek atau dengan pertanyaan-pertanyaan. Barakallahu fikum. Wassallallahu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tertinggal dari satu. Ketika ke Maqam Ibrahim mau kita salat, itu membaca apa dibacakan juga oleh Rasulullah SAW, yaitu wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Gimana? Iya, wanita disebutkan tidak boleh memakai kaos tangan dan tidak boleh memakai cadar. Iya. Tetapi kata mereka, kata para ulama, sebagaimana riwayat Aisyah, kalau berpapasan dengan laki-laki atau terlihat fitnah, maka dia boleh menutup mukanya dengan kainnya, dengan serudungnya. Benar. Iya. Ini doa menuju Safa. Coba dibagikan. Doa menuju Safa itu belum ada takbirnya. Supaya jangan lupa catat aja takbir di atas 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandi ihram. Nanti kan kita ke Madinah dulu sepertinya. Karena ke Madinah dulu. Nanti ketika berangkat ke Mekah itu di perjalanan ada batas miqat. Dan itu disiapkan oleh pemerintah Saudi, Masya Allah, masjid besar dan kamar mandi banyak, ya. Sangat banyak, bisa untuk orang ribuan. Nah, jadi karena nanti kita mandi, kemudian kalinya di situ semua. Nah, Insya Allah. Iya, pokoknya sebelum kita niat labbaik umratan masih boleh, tapi di badan ya, bukan di kain. Sebab tidak boleh memakai kain yang sudah terkena nyawanya. Ini doa di Maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ini doa di Safa dan Marwah. Nah, tadi yang ada takbirnya itu yang doa di Safa, bukan doa menuju Safa. Kalau menuju Safa bukan, tidak pakai takbir. Afwan tadi keliru. Yang la ilaha illallah itu takbir dulu. La ilaha illallah itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kemudian la ilaha illallah. Ya, tahallul itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, rahimallahu al-muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah, rahimallahu al-muqassirin wal muhalliqin ya wal muqassirin ya Rasulullah, rahimallahu al-muhalliqin 3 kali. Baru kemudian wal muqassirin dan muqassirin juga. Muqassir dan muhalliq bedanya, kalau muhalliq gundul, kalau muqassir itu adalah memendekkan saja. Tetapi kata para ulama, mereka sepakat bahwa yang namanya mencukur tahallul itu dari semua sisi. Jadi nggak bisa ngambil 3 saja. Mencukur seluruh sisinya. Jadi ima dicukur pendek, wa ima digundul habis. Kalau digundul habis didoakan oleh Nabi, semoga Allah merahmati orang yang menggundulnya. Ya Nabi kalau memendekkan, semoga Allah merahmati yang menggundul. Kalau memendekkan ya Rasulullah, semoga Allah merahmati yang menggundulnya. Bagaimana dengan memendekkan? Dan juga memendekkan. Berarti 1:3 bedanya. Sehingga yang afdal adalah gundul. Gundul dulu kan sebelah. Sebelum. Iya, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad kalau bisa. Nah, mudah-mudahan tidak ramai ya. Tapi kalau sesak biasanya sulit. Karena ketika kita ke Maqam Ibrahim itu sudah dekat ke Safa gitu. Semua dari mulai la ilaha illallah. Karena rangkaian doa itu adalah dengan memuji dulu.
Al-Ilham itu memujinya, itu rangkaian doanya. Memuji Allah Ta'ala dan kemudian baru berdoa. Nah, sehingga angkat dari mulai la ilaha illallah. Adapun inna safa wal marwah itu di perjalanan menuju ke Safa. Inna safa wal marwah min syairillah. Man hajjal baita wa atamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Nah. Nah. Iya. Tawaf dengan sa'i agak berbeda. Ya. Kalau tawaf diperintahkan dengan toharah, seperti sholat, ya. Tetapi masih boleh bicara. Nah. Sedangkan sa'i tidak mengapa, tidak disyaratkan. Sehingga kalau dia batalnya ketika sa'i, teruskan. Tetapi kalau dia batalnya ketika tawaf, dia berwudu kembali dan mulai melanjutkan tawaf. Yang tadi separuh tidak dihitung, ya. Diulangi kembali. Fit? Nggak mengapa? Bisa. Takut hilang ya. Ya betul. Hah? Enggak. Ulang dari awal tawaf yang terputusnya aja. Kan tawaf satu ini batal. Makanya yang ini nggak dihitung. Rudu kembali. Nah. Jangan ya. Allah alam. Yang jelas kalau hadisnya berbunyi tidak boleh memakai pakaian yang dicelup za'faran dan waras. Za'faran dan waras itu khusus. Ada sesuatu zat yang memiliki warna dan bau sekaligus. Celup lagi aja. Enggak ada kesempatan ya? Iya. Di alam itu sebelum Jeddah. Iya. Jeddah itu di dalam sini. Jadi kalau ini batas haram ya. Di alam di sini, ini Jeddah. Nah, kalau kita ke Jeddah, berarti di dalam. Di alam udah kelewat. Di pesawat. Jadi kalau kita langsung ihram, langsung umrah, maka kita ihramnya di pesawat. Dan biasanya kalau pesawat-pesawat yang ngerti tahu dia, dikasih tahu. Sebentar lagi, setengah jam lagi kita akan melewati miqat. Gitu. Tapi kalau kita ke Madinah dulu lebih gampang. Madinah dulu, kemudian berangkat, nanti menujunya bukan Yalamlam, Dzulhulaifah. Selalu disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya itu adalah miqat untuk mereka penduduk min ahliha, dan siapa yang yamurru, siapa yang melewati dari sana, siapapun yang melewati dari sana maka dia ihram di situ. Hunna lahunna waliman asa alaihinna, kata Nabi. Ini untuk mereka, untuk penduduknya, dan untuk yang lewat di sana. Amal. Belajar dari kecil itu bukan cepat. Mungkin harusnya pertanyaan itu pada saya. Sebab kalau pada tawaf itu bisa tetap miring gini. Jadi tidak cepat dulu. Tapi kalau dalam sa'i itu cepat. Sehingga kalau sa'i itu biasanya dia suruh untuk tunggu di sana. Nanti tunggu di tiang itu. Nanti kita sambil itu lari. Atau kita yang nunggu lari, terus kita pelan nungguin istri datang gitu. Setelah minum. Tadi sudah tanyakan, artinya sunahkan ke sana. Tapi biasanya disunahkan ciumnya sungguhnya. Sepertinya kalau sudah minum nggak mengapa. Ya. Ya. Pakai sabuk, ada sabuknya. Boleh pakai sabuk. Pakai sabuk boleh. Pakai tas pinggang juga boleh. Nanti kalau tawaf dibikin ittiba, ketiak taruh di bawah ketiak. Nanti kita pakai. Pakai dulu. Ini apa? Oh iya betul. Iya nama ya. Ayo. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.